Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang limit bentuk tak tentu. Jadi, limit bentuk tak tentu ini kita gunakan karena nanti akan berguna untuk integral, bab integral tak wajar ya. Kalau di buku Purcell, limit ini ada di bab 8. Jadi yang pertama di sini kalau kelihatan itu ada beberapa bentuk-bentuk tak tentu. Yang paling umum adalah ini. Yang paling umum adalah yang pertama paling sekali dijumpai adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga itu juga, tapi lebih umum adalah yang nomor 1 dan 2 ini. Kemudian ada bentuk lainnya tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat, dan lain-lain. Nanti kita bahas ya. Kita mulai dari sini dulu. Bentuk tak tentu 0 per 0. Kenapa kita bilang dia tidak tentu? Jadi kalau 0 per 0, di sini kalau kita ngomong sebagai bilangan, kita 0 itu kan nggak ada, dibagi sesuatu yang nggak ada. Makanya kita nggak tahu dia berapa. Beda lagi dengan kalau ada 3 per 3 sebagai suatu bilangan, ini kalau dulu di zaman SD bilangnya adalah ketika kita membagikan 3 permen, dibagikan ke 3 anak. Ya kan? Nah, kalau seperti ini kan secara logika juga akan ketahuan bahwa setiap anak akan memiliki 1 permen. Kan? Jelas apa yang dibagi dan apa yang mau dibagi. Sedangkan untuk limit, ketika limit itu X mendekati suatu nilai, dan di sini suatu fungsi, sini juga fungsi juga, nah yang di sini itu dia hanya mendekati 0. Nilainya akan mendekati 0 ketika didekatin dengan nilai yang C tadi. Nah, ketika hanya mendekati, karena arti kata dari limit secara harfiah adalah pendekatan. Jadi dia hanya didekatin sampai benar-benar mepet, itu hanya mendekati 0. Nah, karena dia hanya mendekati 0 yang didekatin di atas bisa jadi beda dengan yang di bawah pendekatannya ya. Mungkin yang di atas bisa jadi ternyata nilainya hanya mendekati 0,3, ternyata yang di bawah mendekati 0,7 gitu ya umpamanya. Atau 0,003 lebih dekat lagi. Nah, oleh karena itu dia dibilang bentuknya tak tentu karena kita nggak bisa menentukan nilai pastinya. Nah, ketika bentuknya seperti itu, maka harus kita lakukan manipulasi yang tidak akan mengubah nilai yang tapi dapat memberikan hasil. Salah satunya kita bisa pakai bantuan yang kalau dulu itu terkenal sebagai suatu aturan adalah aturan L'Hopital. Ya, aturan L'Hopital itu dia dikaitkan dengan grafik ya, secara intuitif, secara grafiknya. Kita tadi ngomongnya kedua pecahan ini atas sama bawah pembilang penyebut balapan menuju ke 0 kan, maka hasilnya tergantung pada perbandingan kecepatannya kan, siapa yang paling cepat menuju ke 0. Nah, ketika kita ngomongkan tentang kecepatan, maka dia berhubungan dengan turunan. Oleh karena itu, konsepnya turunan ya, maka kita bisa minta bantuan turunannya dari fungsi tersebut. Jadi L'Hopital itu biasanya kita terkenal dengan cara diturunkan semuanya baik atas atau bawah, pembilang dan penyebutnya sendiri-sendiri ya, gitu ya. Oke. Kemudian ini contohnya berbagai teknik. Ternyata selain L'Hopital ada juga bentuknya adalah yang pertama ini kita ubah. Ini yang nomor 1 ini. Oh ini L'Hopital itu nomor 1 itu tidak diubah tapi pakai L'Hopital. Biasanya ada tulisan di sini L. L itu menandakan L'Hopital. Kenapa harus ditulis sih? Biar orang tahu perubahannya. Karena kenapa kok tiba-tiba sin X diturunkan? Nah, karena ada L'Hopital ini gitu ya. Jadi alasannya jelas. Sin X turunannya cos X, X turunannya 1. Oke, jadi sisanya ln cos X. Ketika sudah jadi, kadang ada penulisan seperti ini tuh apa maksudnya? Seperti itu maksudnya gini, ketika ini dilimitkan X mendekati 0, ketika cos X, berarti yang didekatin oleh 0 itu dari limit kan sebenarnya si ininya, X-nya ini kan, bukan cos-nya. Cos-nya kan akan ngikutin ketika X-nya bergerak, makanya dia bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi nanti cos-nya akan mengikuti sepanjang X-nya bergerak, yaitu sepanjang X mendekati 0.
Nah, hasilnya adalah 1. Nah, ketika bentuknya sudah tidak masuk ke bentuk tak tentu tersebut, berarti itu adalah nilainya. Yang kedua, ini bisa juga dengan cara kalau ini difaktorkan. Difaktorkan ya. Nah, emang pemfaktoran itu di matematika kalau sudah di kuliah itu nggak kayak zaman SD yang sangat simpel. Di sini kalian harus pikir dengan logika juga gimana caranya memfaktorkan itu. Kadang tricky tapi memuaskan. Nah, kemudian sudah ketemu jawabannya. Cara lainnya, nah yang ini dia pakai L'Hopital. Jadi dicek, mau pakai faktor, mau pakai L'Hopital, boleh, yang penting bisa, dan jawabannya harus sama. Ya, kalau nggak salah berarti salah satu ada yang salah atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, ternyata adalah pakai cara lihat. Oke, dikalikan sekawannya. Zaman dulu ya, dikalikan sekawan. Oke ya, dikalikan sekawan itu tidak mengubah nilai. Ya, karena apa? Ketika umpamanya nih, ada kotak dikalikan 3/3. Umpamanya kotak ini isinya adalah 7. 7 kali 3/3 ya tetap 7 ya, karena 3/3 itu 1. Jadi sekawan itu maksudnya seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan sekawan adalah nggak sembarangan ya, karena mau membuat ini. Nah, kan ada bedanya di sini ya, karena membuat ini tujuannya ininya hilang. Nah, biar tidak terlalu susah, mungkin bisa digunakan pemfaktoran yang lain, maka kita sekalian ininya dibuat lawannya gitu ya. Nah, ada filosofinya di sana. Nah, ketemu hasilnya ini. Nah, kalaupun nanti bisa, berarti sama. Kalau dikalikan sekawan, hasilnya juga harus sama. Oke, selanjutnya nomor 2 adalah bentuk tak tentu, tak hingga, per tak hingga. Tak hingga, per tak hingga, sama. Yang paling gampang dan pasti bisa dilakukan adalah L'Hopital, yaitu menurunkan atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Bisa juga pakai faktor atau sekawan, ya, sama, mirip-mirip. Kemudian, nah ini contohnya ya. Kalau ini bentuknya adalah pemfaktoran, selama tidak ada tulisan L di atasnya sama dengan, berarti dia menggunakan manipulasi yang lain. Kalau ada L, berarti dia pakai L'Hopital. Dan di sini dilihat, L'Hopitalnya ternyata kok ada 3, berarti kan dia dilakukan penurunan 3 kali. Boleh, boleh. Ya, jadi L'Hopital itu bisa dilakukan beberapa kali. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah ketika kamu melopitelkan yang ini menggunakan aturan L'Hopital, kamu cek, oh ternyata masih tak hingga per tak hingga. Maka kamu harus melakukan L'Hopital lagi. Oh ternyata masih tak hingga per tak hingga, sampai akhirnya ketemu jawaban di mana bentuknya sudah tentu. Nah, yang ketiga adalah bentuk tak tentu 0 kali tak hingga. Ya, kalau bentuk tak tentu seperti ini, limitnya ini bentuknya diubah dulu ke bentuk 0/0 gitu ya. Jadi kan 0 kali tak hingga. Kalau mau dirubah ke bentuk 0/0 itu yang pertama, cara pertama bisa dengan cara ini pamannya ini A, ini B ya. Nolnya A, B-nya tak hingga. Ya, biar jadi 0/0 itu berarti kamu buat A per 1/B. Nah, A-nya kan 0. 1 per tak hingga. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, berarti dia akan 0. Kenapa? Coba 1 dibagi 1000, itu kan 0,001. Kalau 1 dibagi 100.000, itu kan berarti semakin mendekati 0. Gini ya, jadi ini 0/0. Yang kedua adalah diubah bentuknya A hingga per tak hingga. Ya kan, yang tadi bisa kita, ini adalah dasar dari bentuk tak tentunya. Nah, kalau ingin tak hingga per tak hingga, berarti dirubahnya B dulu per 1/0. Jadi tak hingga per 1/0 itu juga tak hingga. Dari mana 1/0 tak hingga? Bedakan ya, kalau ada di bilangan ketika 14 dibagi 0 itu kita tidak bisa menemukan hasilnya, ya kan? Karena berapa nilai yang dikalikan 0 hasilnya 14, nggak ada kan. Tapi kalau di limit ketika ada, umpamanya di sini ada limit 1/x, limitnya x-nya mendekati 0 ya, limit gitu. Kan berarti 1/0. Nah, 0-nya kan ini hanya pendekatan ya. Jadi umpamanya 1 dibagi mendekati 0 kan 0,0001. Umpamanya ini kan jadinya 10.000.
Kalau lebih dekat lagi yang 0,000000001, nah ini kan malah jadi 1 juta gitu ya. Jadi tambah besar, makanya dia jadinya tak hingga. Ya, kalau udah bentuknya seperti ini atau seperti ini, maka dilakukan tadi bisa L'Hopital, bisa faktor, bisa sekawan. Biasanya 3 itu yang terkenal. Ini contohnya ya, dia bisa L'Hopital setelah diubah bentuknya di sini adalah 0/0. Kemudian kalau bentuknya tak hingga, dikurangi tak hingga, ya itu juga bisa dilakukan mengubah dulu tapi caranya dengan cara dengan mengubah ke bentuknya tak hingga per tak hingga. Manipulasi sangat diperlukan ya di sini. Oke, ini ya contohnya. Ini contohnya, ini kan tak hingga dikurangi tak hingga ya. Terus sama dia diubah, bisa dengan merasionalkan atau apapun itu dengan caranya. Kalau ini dia kita cek adalah dengan kali sekawan ini. Oke ya. Kalau ini dia difaktorkan. Ini ya. Oke. Nah, sekarang bentuk tak tentu yang pangkat. Nah, ini agak sedikit complicated. Kalau dipangkat nanti harus dibantu dengan logaritma natural. 0 pangkat 0 tadi, ataupun tak hingga pangkat 0 juga, dan terakhir adalah 1 pangkat tak hingga. Jadi ada 3 bentuk pangkat yang harus dilakukan dengan cara logaritma natural. Dengan cara logaritma natural seperti apa? Ini contohnya ya. Kita contohkan satu soal di mana di situ kamu disuruh mencari limit dari X mendekati 0 dari X plus 1 pangkat kotangan X. Gini ya. Kalau kita mau cari tahu nilainya, berarti kan 0 plus 1 kali pangkatkan kotangan 0. Ya. Kotangan 0, kotangan itu kan sepertangan. Nah, kalau kotangan 0 berarti kan 1 per tangan 0. Tangan 0 kan 0, berarti 1 per 0, berarti dia tak hingga. 0 per 1, 1. Berarti ini hasilnya 1 pangkat tak hingga. Berarti bentuk tak tentu ya yang tadi ya. Tak tentu yang terakhir harus pakai bantuan logaritma natural. Gini ya. Nah, ini caranya kita misalkan dulu solusinya. Kita misalkan Y sama dengan X plus 1 kotangan X. Gini ya. Kemudian kita taruh sini. Ini kalau kita, karena kita butuh bantuan logaritma natural, kita logaritmakan semua ruasnya, kanan kirinya. Ini ln Y, berarti yang kanan adalah ln X plus 1 pangkat kotangan X. Ingat sifatnya ln kalau dia pangkat, pangkatnya bisa ke depan. Ya. Berarti ini ln Y sama dengan kotangan X ya, kalikan ln X plus 1. Ini ya. Oke, nah kita tahu tadi kalau kotangan adalah sepertangan, ya yang ini, maka kita bisa rubah jadinya ln X plus 1 per tangan X. Itu adalah ln Y. Nah, kalau udah di sini kamu cek, ternyata di sini kan kalau ln X plus 1, ketika dia ini dimasukkan, ln berarti kan ketika dimasukkan dia 0 ya, kalau umpamanya limit ln Y kan sama dengan 0. Ya kan? Tangan X, tangan 0 berarti 0. Nah, kalau udah seperti ini, bentuknya udah 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 baru kita bisa minta bantuan L'Hopital, pemfaktoran, sekawan, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sekarang karena sudah bentuknya 0 per 0, maka kita masukkan ini. Limit X mendekati 0 dari ln Y-nya. Kita limitkan. Sama dengan limit X mendekati 0 dari ln X plus 1 per tangan X. Gini ya. Nah, di sini baru kamu lakukan L'Hopital ya. L'Hopital dari sini itu berarti sama dengan limit ln X plus 1 itu kalau diturunkan adalah 1 per X plus 1, tangan X turunannya adalah secant kuadrat X. Baru dimasukkan nilainya 1 per 0 plus 1 per secant kuadrat 0, yaitu hasilnya adalah 1. Ini ya. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum. Karena apa? Yang di sini
adalah nilai untuk limit len Y. Padahal kita maunya ini kan kalau ini misalkan Y, berarti kan kita nyarinya adalah limit dari Y gitu ya. Nah, limit dari Y gimana caranya? Kita bantuannya adalah limit Y X mendekati 0. Kan kita cari ini ya. Berarti kita minta bantuan adalah dengan cara limit X mendekati 0 ya, eksponen dari len Y atau E pangkat len Y. Kenapa kita ngomong gini? E pangkat len Y itu kan sama dengan Y itu sendiri. Dari mana? Dari sini. Ini ya. Oh, tak kasih sini aja. Biru. Ini ya. Kita kan tahu kalau oh terlalu nggak kelihatan. Hijau. E pangkat, oh kurang cerah. E pangkat len Y itu kan kalau pamannya kita masukkan gini dari sini kita logikanya dari sini. Len Y itu kan sama dengan E log Y. Gini ya. Benar ya? Nah, kalau seperti ini ketika kita masukkan ke dalam, ingat nggak? 2 pangkat 3, ini. 8 sama dengan 2 log 8, salah. 3 sama dengan 2 log 8. 3 ya ini ya. Nah, ini kan akan sama dengan kalau dibentuk ke eksponen adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gini ya. Nah, kalau ini juga berarti E pangkat len Y itu sama dengan 8 Y. Gini. Nah, kan sama. E pangkat len Y sama dengan Y. Makanya dia ini dirubah ke sini. Ini berubah ke sini. Padahal nilainya adalah sama. Tapi dengan adanya ini, kita bisa tahu bahwa kita sudah melimitkan dari si len Y. Karena kita punya kan limitnya si len Y di sini berapa, yaitu 1. Gitu ya. Sama dengan, karena ini yang berubah adalah si Y-nya kan yang bergerak karena limit, berarti kita bisa ngomong E pangkatnya limit X mendekati 0 dari Y. Berarti E pangkat tadi dapat kita 1 ya, pangkat 1 berarti sama dengan E. Jadi jawabannya ini adalah bukan ini, tapi setelah dicari tahu dengan cara ini adalah E atau bilangan Euler. Nggak usah dikasih tahu berapa, ya udah E aja. Gitu ya. Jadi nanti bentuk-bentuk yang pangkat itu memang hasilnya akan berhubungan dengan bilangan Euler ini ya sebagai eksponen. Karena dia butuh bantuan dari logaritma natural gitu ya. Nah, kemudian dari 7 bentuk tak tentu yang kita pelajari tadi, ya memang dibilang tak tentu karena hasilnya nggak jelas ya. Tapi dengan bantuan L'Hopital tadi kita bisa diterapkan karena ada bantuan intuitif tadi dengan kecepatan dan grafik ya. Kalau 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga. Jadi semuanya dibentuknya ke sana gitu ya. Kalau yang lain, nah, tapi kalau bentuk yang lain selain itu kadang nggak perlu itu karena ini ada contohnya. Ketika bentuknya 0 sampai tak hingga. Tadi kan bukan dari yang 7 bentuk tak tentu ya. Kita kan bentuk tak tentunya 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 kali tak hingga kan tadi ya. Terus terakhir adalah 0 pangkat 0. Terus terakhir adalah 0 pangkat berapa tadi kita cek. Oke. Yang ini. Oh, tak hingga pangkat 0. Oke, tak hingga pangkat 0. Ini nggak ada sama terakhir 1 pangkat tak hingga. Bentuk lainnya kita bisa bilang itu bukan bentuk tak tentu karena apa? Kalau kamu cek contohnya ini ya. Ini adalah bentuknya adalah 0 pangkat tak hingga. Ini ya. Nah, tapi bisa kamu cek ketika 0 dipangkatkan ke sesuatu yang sangat besar. Nah, berarti kan dia akan membuat dirinya mendekati 0 lebih cepat dong. Ya kan? Ya kan umpamanya itu kan 0 pangkatkan 1 0. 0 pangkatkan 3 0. Dan 0 kalau dipangkatkan makin banyak ya berarti dia dianggap lebih cepat mendekati 0. Maka nilainya adalah 0. Jadi tidak perlu dilakukan dengan cara bentuk tak tentu tadi. Itu ya.
Oke, itu adalah materi untuk bentuk limit tak tentu. Jadi, beberapa harus banyak dilakukan manipulasi di sana, asalkan manipulasi tersebut tidak mengubah nilai. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.